Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rafa Alvin Alan dengan NPM 24783128 dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak mata kuliah Pemrograman Basis Data dosen pengampu yaitu Jaka Fitra Eskom MTI. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum saya dari mata kuliah pemrograman basis data tentang sistem informasi perpustakaan. Di video ini saya akan menjelaskan dari mulai gambar ERD, skema relasional, dan implementasi langsung ke SQL Server Management Studio. Langsung saja kita ke ERD-nya. Ini adalah ERD yang sudah saya buat untuk sistem informasi perpustakaan. Di ERD ini ada 4 entitas utama, yaitu pertama ada buku, terus ada anggota, 3 ada petugas, dan keempat ada peminjaman. Relasinya itu satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman, satu petugas bisa melakukan atau melayani banyak peminjaman, dan satu buku bisa dipinjam berkali-kali oleh anggota yang berbeda. Jadi tabel peminjaman di sini berperan sebagai penghubung antara 3 entitas utama ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transformasi ke skema relasionalnya. Setelah tadi di ERD, setelah itu saya mengubah ke skema relasionalnya menjadi seperti ini. Tabel-tabelnya terdiri dari tabel anggota, yaitu atributnya adalah ID anggota, primary key, nama, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu ada tabel petugas, isiannya adalah ID petugas, primary key, dan nama petugas. Ketiga, ada tabel buku dengan atribut ID buku, primary key, judul, pengarang, penerbit, dan tahun. Terakhir, ada tabel peminjaman yang atributnya yaitu ID peminjaman, primary key, ID anggota, foreign key, ID petugas, foreign key, ID buku, foreign key, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Dengan struktur seperti ini, data di perpustakaan bisa saling terhubung dan terjaga konsistensinya. Di sini saya akan langsung mengimplementasikan di SQL Server Management Studio-nya. Kemudian di sini saya sudah membuka aplikasinya. Step pertama yaitu membuat database dengan perintah create database. Lalu nama database yang ingin dibuat dengan sini saya membuatnya perpustakaan DB ya. Udah execute. Setelah command complete, artinya perintah Anda sudah berhasil. Selanjutnya, sini saya akan menggunakan dulu, karena kalau tidak digunakan berarti masih tidak bisa ya. Harus di use dulu database yang sudah dibuat tadi, perpustakaan DB, lalu execute. Sini sukses. Setelah itu step kedua mungkin saya akan membuat tabel buku yang perintahnya yaitu create table buku kurung. Lalu di sini isian fieldnya pertama saya ingin membuat ID buku yang isian integer, identity, 1,1, primary key. Di sini ID buku itu primary key, jadi otomatis bertambah setiap kali ada buku baru karena ada identity 1,1 yang artinya auto mengisi atau auto membuat ID baru ketika ada buku yang ditambahkan. Lalu setelah itu ada field judul yang tipe datanya varchar dengan length 100 not null karena harus ada isiannya. Setelah itu field penulis dengan tipe data varchar length 50
terbit dengan tipe data integer. Terakhir ada penerbit dengan tipe data varchar 50. Setelah itu ditutup, lalu dieksekut. Ya, command complete successfully, yang artinya tabel sudah ditambahkan. Setelah itu saya akan menambahkan mungkin tabel anggota ya. Anggota. Isiannya itu ada ID anggota. Isian sama seperti ID buku yang ada di buku, integer, identity, satu primary key juga. Lalu nama, aku, setelah itu ada alamat, dan terakhir ada nomor HP. Setelah itu di blok dulu, lalu diexecute dan complete. Perintahnya complete ya, perintahnya berhasil. Di sini tabel anggota itu fungsinya buat menyimpan data anggota perpustakaan dengan ID anggota sebagai primary key. Primary key itu adalah datanya untuk disimpan di perpustakaan. Jadi ID anggota dia tidak sama dengan ID anggota yang lain. Setelah itu saya akan membuat tabel petugas. Create tabel petugas. Sini ada ID petugas, integer, identity, itu 5. Selanjutnya ada nama. Varchar 50. Setelah itu tutup dan diexecute. Sukses. Terakhir di sini saya akan membuat data tabel peminjaman dengan perintah create tabel peminjaman. Isiannya ada ID peminjaman, integer, identity, satu. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan ID buku, karena nantinya ID buku itu foreign key ke tabel pinjaman. Caranya sama, integer waktu. Lalu ID anggota, lalu ID tugas, lalu tanggal pinjam, tipe data date, dan tanggal kembali. Setelah itu di bawahnya kita akan menambahkan foreign key-nya dengan sintaks foreign key, artinya foreign key peminjaman buku, lalu foreign key dengan ID buku. Yang kecil sini harus sesuai ya namanya.
yaitu referensi dari buku dengan ID-nya tadi, fieldnya yaitu ID buku. Selanjutnya mungkin saya langsung akan salin aja ya biar lebih cepat. Yang kedua yaitu anggota, jadi si peminjaman punya anggota. Foreign key ID anggota. Intinya kita ganti tabelnya, karena tabelnya tabel anggota, jadi sini kita ganti anggota ya. Lalu kita panggilnya ID anggota. Kita salin lagi biar lebih cepat. Nah, di sini terakhir kita foreign key kepada tabel petugas. Foreign key ID petugas. Lalu terakhir ID petugas. Sudah selesai, baru kita tutup di sini, kita blok, lalu kita jalankan. Di sini sudah berhasil ya. Di sini peminjaman menghubungkan buku, anggota, dan petugas lewat foreign key ya, yang sudah dibuat tadi. Jadi tiap peminjaman selalu tercatat buku apa yang dipinjam oleh siapa dan ditangani petugas siapa. Ada juga tanggal pinjam dan tanggal kembali untuk riwayat peminjaman. Kesimpulannya, dengan struktur database ini kita bisa menyimpan data buku, anggota, dan petugas dengan rapi, melacak peminjaman buku dari siapa, kapan, dan oleh petugas siapa, membuat sistem perpustakaan sederhana tapi terstruktur siap dikembangkan lebih lanjut. Itu saja praktikum yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton. Semoga jelas dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.